Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Ica Soliha SPD, CGP Angkatan 11 dari SMKS Al-Huda Kedungwungu, Kabupaten Indramayu. Pada modul 1.4 ini, saya akan menerangkan tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, di mana hal ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru ataupun orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, di mana hal ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut ini adalah contoh kasus pertama. Delis terlambat masuk kelas dan terlibat adu mulut dengan guru. Delis merupakan murid kelas 12 DKV 4. Dia terlambat masuk kelas karena bangun kesiangan. Ibu Ati selaku guru mata pelajaran IPAS yang pada saat itu sudah ada di dalam kelas dan sedang menerangkan materi. Ibu Ati menegur Delis yang datang terlambat. Karena kesal, Delis pun menjawab teguran Ibu Ati dengan kata-kata yang tidak sopan. Kemudian terjadilah adu mulut di antara mereka berdua. Ibu Ati menceritakan kejadian tersebut kepada saya selaku wali kelas 12 DKV 4. Saya pun memanggil Delis untuk membantunya menyelesaikan masalah antara Ibu Ati dan dirinya. Melalui segitiga restitusi, Delis akhirnya menyadari kesalahannya dan berjanji akan menerapkan sikap saling menghargai sesuai keyakinan kelas. Berikut ini adalah percakapan yang saya lakukan dengan Delis. Selamat siang, Delis. Kamu tahu nggak Ibu panggil kenapa? Enggak. Coba diingat, Ibu tuh dapat cerita dari guru IPAS-nya siapa? Ibu Ati, betul. Ibu dengar cerita dari Ibu Ati, katanya kamu ada masalah ya sama beliau. Oh iya Ibu, gara-gara itu kesiangan. Oh, telat masuk kelas. Ibu Atinya di jam pertama. Kenapa telat kesiangan? Malamnya ngapain? Begadang. Main game atau nonton? Nonton. Jadi tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan, masuk kelas telat. Terus Si Batinya marah. buatnya marah. Kamu ada apa ini? Buatnya kan marah nih, terus kamu ya ngapain? Kebawa emosi Bu, ikut marah ya sama Ibu Ati. Jadinya kalian adu mulut. Nah, Delis berarti Delis sudah tahu ya kenapa Delis dipanggil sama ibu ke sini. Tahu salahnya? Tahu. Karena Delis marah balik ke Ibu Ati, gitu ya? Ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Saling menghormati. Nah, saling menghormati, salah satunya ada saling menghormati. Menurut Delis itu menjawab
pertanyaan Ibu Ati nyeletuk gitu ya, itu udah menghormati belum? Belum, berarti ada satu keyakinan kelas di mana keyakinan kelas itu adalah saling menghormati yang tidak Delis terapkan ke Ibu Ati gitu Delis. Nah, karena Delis sudah mengakui kesalahannya, sudah menyadari kesalahannya, sudah tahu keyakinan kelas yang dilanggar itu apa, kedepannya Delis mau ngapain? Mungkin akan membuat minta maaf. Oke, menemui Ibu Ati, minta maaf dan berjanji tidak mengulangi. Betul. Nonton itu boleh Delis, ya, main game boleh, malam hari itu bebas Delis mau ngapain. Yang penting Delis bisa atur waktu, pasang alarm atau bilang ke ibunya Delis, suruh minta tolong bangunin, ya, supaya tidak terlambat lagi. Jadi salahnya tuh karena kesiangan dan terlambat, dan yang kedua itu tadi nyeletuk pas Ibu Ati bilang gitu ya. Jangan diulang Delis ya. Terima kasih. Selamat siang Delis. Berikut ini adalah tanggapan dari Delis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delis Sisyanti dari kelas 12 TKP 4. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Ibu Ica selaku wali kelas saya, karena beliau tidak menyudutkan dan menyalahkan saya meskipun saya bersalah. Dan saya janji tidak akan mengulangi lagi. Saya juga akan menerapkan sikap saling menghormati sesuai dengan keyakinan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delis Sisyanti dari kelas 12 TKP. Berikut ini adalah kasus kedua, yaitu Cinta bolos sekolah karena tidak mengerjakan tugas. Cinta merupakan murid kelas 12 TKV 2. Dia membolos sekolah di jam pelajaran bahasa Inggris. Setelah berbincang-bincang dengan saya selaku guru bahasa Inggris, Cinta akhirnya mengaku bahwa dirinya takut dimarahi karena belum mengerjakan tugas, dan jalan yang dipilih adalah bolos sekolah. Dengan menerapkan langkah segitiga restitusi, Cinta akhirnya menyadari bahwa tindakan yang dia pilih salah, dan kedepannya akan siap menghadapi segala konsekuensi atas setiap tingkah lakunya. Cinta pun berjanji akan menerapkan keyakinan kelas yang dia langgar, seperti disiplin. Berikut adalah percakapan yang saya lakukan dengan Cinta. Selamat siang Cinta. Cinta tahu nggak Ibu panggil kenapa? Nggak tahu. Kemarin itu ada pelajaran bahasa Inggris ya? Di jam tengah setelah jam PAI. Nah, saya dengar dari teman-teman katanya Cinta pas kemarin itu di jam PAI ada, pas jam pelajaran saya di tengah itu nggak ada. Kemana Cinta? Bolos kemana ke kantin? Iya. Kenapa? Karena belum ngerjain itu tugas. Tugas saya belum diselesaikan. Kenapa sampai bolos? Ya, takut dimarahin ibu. Takut. Harusnya hadapi saja, nggak usah takut. Membuat kesalahan itu tidak apa-apa. Cinta, misalnya saya belum mengerjakan nih, mungkin karena lupa atau tidak sempat gitu ya, ingat tapi tidak sempat, itu berarti kan berbuat salah ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa Cinta, kamu harus hadapi kesalahan itu. Masuk saja, tetap masuk di jam saya. Ibu saya belum, nanti saya akan kasih kamu waktu untuk mengerjakan, seperti itu ya Cinta ya. Kelasnya sudah bikin ini kan, kita sudah di awal itu sudah bikin yang namanya keyakinan kelas. Nah, ingat nggak keyakinan kelas apa yang kira-kira Cinta langgar? Disiplin, betul. Cinta melanggar ya, Cinta tidak disiplin karena tidak mengerjakan tugas. Kemudian jalan yang Cinta
bolos. Betul. Lain kali jangan sampai bolos, hadapi saja, bilang ke gurunya, bilang ke saya atau guru siapapun nantinya. Kalau belum, bilang belum. Ya, seperti itu. Cinta ya? Ya, bisa dipahami? Bisa. Lain kali tidak boleh diulang ya. Ya, terima kasih. Selamat siang, Cinta. Berikut ini adalah tanggapan dari Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Laura, murid dari kelas 12 DKV 2. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan guru mata pelajaran bahasa Inggris di kelas saya, yaitu Ibu Ica. Mulai saat ini saya akan menghadapi segala konsekuensi atas perbuatan saya. Saya juga akan menerapkan sikap disiplin sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Laura. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.